هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa taklim. Mudah-mudahan ya Allah ta'lim kita dicatat sebagai amal sholih. Mudah-mudahan ya Allah ta'lim kita jadi wasilah hidup kita semakin bermanfaat, semakin barokah. Selamat sakaratul maut, selamat di dalam kubur, selamat di padang mahsyar, selamat siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, malam ini kita membahas tentang alam nasyrah laka sadrak dalam perspektif persiapan puasa atau persiapan menghadapi ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak, tafsirannya adalah alam nuwassi'u qalbaka linnubuwah. Bukankah kami telah melapangkan hatimu Muhammad linnubuwah untuk menerima sebuah kenabian. Tugas kenabian itu berat. Kita kadang menghadapi satu RT saja itu kadang nggak bisa tidur. Hadapin orang yang maunya protes doang, nggak mau kerja, atau ngadepin orang yang sok tahu padahal nggak tahu, atau ngadepin orang yang baperan, macam-macam. Apalagi beban kenabian itu ngadepinnya tidak hanya satu kampung, satu kota, satu negara, tapi seluruh manusia. Bahkan tidak hanya seluruh manusia, tapi dua alam, minal jinnati wan nas, alam jin juga sama. Itu menjadi beban kenabian. Sehingga kita bisa bayangkan, kita lihat presiden ngurusin satu negara aja kayak apa. Misalnya program andalan hari ini MBG,
lihat di medsos, ya kan? Yang suka ya oke, yang nggak suka luar biasa kalimatnya. Kalau orang baperan kira-kira gimana? Muntungin. Kalau orang yang hatinya nggak legowo, hatinya nggak luas, udah kabur, ya kan? Kayak di masjid, di musola, begitu ditegur, udah nggak balik-balik lagi ke masjid udah. Si dia kemana? Tahu udah nggak mau masjid lagi gara-gara ada yang negur, baperan begitu tuh. Makanya jadi pemimpin itu nggak boleh baperan, ya kan? Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW hatinya diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah sebelum menerima kenabian. Karena kita bisa bayangkan menghadapi macam-macam manusia. Apalagi saya baca dalam surah Al-A'raf itu tidak ada satu jalan pun yang dilalui oleh Nabi Muhammad kecuali Allah akan mengutus orang yang senantiasa mengejek, senantiasa sinis, tujuannya untuk memperkuat dan mempertajam mata dan telinga. Semakin kuat matanya, semakin kuat telinganya, semakin mantap hatinya. Itu begitu. Makanya penting sekali kita dilapangkan hati kita. Nabi Muhammad SAW menurut tafsir Munir ini ada 4 kali proses pembedahan. Pertama, Rasulullah dibedah ketika beliau berumur 4 tahun. Kemudian yang kedua, inda bulughihi, ketika beliau balik umur 10 tahun. Yang ketiga, wa indal bi'sati, ketika Rasulullah diutus menjadi nabi. Berarti umur berapa, Pak? 40 tahun. Dan yang keempat adalah walailatal isra, ketika beliau mau di Isra dan Mi'rajkan. Apakah Rasulullah hatinya gak bersih? Bersih. Cuman biar nambah bersih, biar nambah kuat. Kenapa bersih? Karena maksum. Maksum itu artinya terbebas, terjaga dari perbuatan dosa. Tetapi agar menguatkan dan memantapkan, umur 4 tahun termasuk umur 10 tahun dan ketika mau menerima tugas kenabian itu dibelah. Diambil hatinya atau jantungnya. Kira-kira kalau manusia biasa mati nggak? Mati. Kemudian dicuci, dibersihkan, setelah dibersihkan disucikan, nambah bersih, nambah suci, kemudian diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah, pemahaman, keyakinan, dan hikmah. Makanya tempatnya ilmu ya di hati, tempatnya iman juga di hati, tempatnya hikmah di hati. Jadi Rasulullah nama penuh, isi dengan ilmu, iman, dan hikmah. Nah, ketika ini sudah dibersihkan, diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah, maka beban seberat apapun terasa ringan, dan beban ringan akan hilang, menjadi tidak beban. Ya contoh lah, kira-kira logika kita nyambung nggak kalau orang menjelek-jelekan kita, nyumpain kita, kemudian tiap hari kita suapin, tiap hari kita kasih makanan. Logika kita nyambung nggak kira-kira? Nggak ketemu di otak kita, karena otak kita diatur oleh hati kita yang tidak sebersih Nabi Muhammad. Dia sumpahin lagi kan begitu ya. Dia keselin lagi kan begitu. Ya. Nabi Muhammad tidak. Yang kedua, coba disiram sayur basi,
disiram kotoran onta. Kira-kira gimana Pak? Kalau kita? Kalau nggak berani dibalas, santet ya Pak. Kan ujungnya begitu, karena hati kita belum nyampe ke sana. Makanya Rasulullah SAW hatinya bersih, sehingga perilakunya ya bersih. Orang yang nggak punya keburukan nggak bisa berbuat buruk. Orang yang nggak punya hati jahat nggak bisa berbuat jahat. Sampean kenal monyet nggak Pak? Monyet itu naik ke pohon mangga. Mangga kita matang-matang. Yang monyet naik ke sana, kita lemparin dengan batu. Kira-kira monyet lempar kita dengan apa Pak? Kalau orang dilempar dengan mangga seneng nggak kira-kira? Pertanyaannya, kenapa monyet lemparnya nggak dengan batu? Karena nggak punya batu. Orang yang nggak punya keburukannya nggak bisa memberikan keburukan pada orang lain. Adanya mangga, adanya kebaikan. Bayangin orang Yahudi tiap hari disuapin sama Nabi Muhammad, jelek-jelekin Nabi Muhammad, sakit ditengokin, udah jelek-jelekin, nggak punya keburukan, ya nengokin, ya nyuapin, kan nggak logis. Ya Pak, nggak logis. Sekarang Nabi Muhammad itu dalam kondisi huzn, payah, gelisah, susah, disebut amul huzni. Kemudian beliau ingin mengurangi beban, kepayahan, kesusahan, beliau hijrah ke Taif. Dakwah selama 1 bulan di Taif, boro-boro ada yang nerima. Sebulan. Bulan kan lumayan Pak. Kita taklim yang hadir 2 orang aja udah malas balik lagi. Ya kan? Beda sama orang-orang yang hatinya bersih. Contoh kecil kiai saya, Kiai Mukhlas, almarhum al-maghfur lah, masuk pondok pesantren Al-Ikhlas, Allahumma yarham. Beliau itu ngajar di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah, saya di situ sekolahnya. Santri nggak pada hadir, ada sesuatu hal gitu. Datang aja beliau dalam kelas, buka kitab, baca, nggak ada santrinya. Pakai kacamata perspektif guru profesional, kira-kira gimana itu? Akhirnya santri ribut, oh kiai datang tuh 1, 2, santai ya beliau baca. Kiai Mukhlas. Akhirnya beliau memundurkan diri gara-gara gaji guru mau dinaikin, malah mau mengundurkan, gak logis. Ya pakai kacamata kita, bukan kacamata beliau gitu kan. Sama ya Rasulullah. Di Taif dilempari, di sebulan dakwah gak diterima. Malah dilempari sampai kakinya berdarah-darah, giginya patah. Kira-kira kalau kita dan kita mampu untuk menghancurkan mereka, gimana pikiran kita? Malaikat kan gemes. Udah ya saya hancurin aja ya. Gunung Uhud saya timpakan pada mereka. Jangan, kata Nabi. Nggak mau. Pikirannya pengen orang itu selamat, orang itu bagus, orang itu benar, orang terima. Kenapa mereka memusuhi? Karena belum ngerti. Tapi kalau udah ngerti menerima, gitu pikirannya. Ya pikirannya orang bagus ya susah suruh berbuat yang nggak bagus. Pikirannya orang jelek ya dikasih bagus tetap jelek. Pikiran itu awalnya dari mana Pak? Dari perasaan, dari hati. Hatinya bagus pikirannya. Kalau pikirannya bagus, didorong oleh hati yang bagus, maka perilakunya bagus. Makanya kemarin saya ziarah dengan teman-teman
baik di Masjid Muhajirin Sektor 5 Blok E dan teman-teman di NU, kemudian ziarah ke Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaring Cirebon, dapat nasihat dari Kiai Yasif Maimun 3. Nomor 1, thariqah zikir, thariqah hati. Kedua, thariqah fikir. Yang ketiga, thariqah khidmah. Intinya begitu, bahwa hati itu adalah akan terpancarkan di dalam pola pikir kita. Pola pikir kita akan terefleksikan, teraplikasikan di dalam perilaku kita. Kayak monyet tadi, harusnya monyet pakai batu karena nggak punya batu, punyanya mangga. Orang yang baik ya punyanya kebaikan. Begitu dia dicaci maki malah doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, umatku nggak ngerti, mereka nggak paham, ya Allah kasih hidayah, ya Allah, tuh malah didoain. Nggak logis secara logika kita ya Pak, karena logika kita beda hatinya kan. Gitu. Tapi kalau orang baik ya susah. Gitu. Oleh karena itu penting sekali bagi kita agar hati kita itu bagus, hati kita itu bersih, senantiasa tazakka, dibersihkan, disucikan. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Nah, para jamaah sekalian, terkait dengan 10 hari lagi kita memasuki Ramadan. Kata Imam Ghazali, ibadah yang paling berat itu puasa. Karena ibadah puasa itu ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin seks. Pertama kali terjadinya pembunuhan gara-gara apa, Pak? Pertama kali terjadinya perbuatan dosa gara-gara apa, Pak? Makan buah khuldi, kan makanan, perut. Pertama kali terjadinya pembunuhan oleh Qabil gara-gara apa, Pak? Seks, berebut kan pasangan. Jadi perut dan bawahnya perut itu sebagai sumber. Karena memang jarang orang tahan untuk nahan perut dan nahan bawahnya perut. Terbukti sejarah Nabi Adam perut, Qabil bawahnya perut. Sehingga kata kita Mau'izatul Mu'minin, ibadah puasa itu paling berat. Paling berat. Ya sholat paling berapa menit kan? Setelah itu selesai. Tapi kalau puasa dari mulai fajar, subuh sampai maghrib, kan berat, ya Pak? Berat. Nah, sesuatu yang berat agar menjadi ringan, maka yang pertama kali dibersihkan, yang pertama kali disucikan, yang pertama kali diemong, dididik adalah apa, Pak? Hati. Makanya Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat, menggambarkan tentang pahala di dalam Ramadan, keberkahan di dalam Ramadan, dan keutamaan di dalam Ramadan, supaya hati ini senang dulu. Supaya senang. Kalau hati ini senang, termotivasi, maka melakukan hal yang berat terasa ringan. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi Ramadan ini adalah bagaimana supaya hati kita termotivasi untuk sungguh-sungguh menjaga seluruh amalia di dalam Ramadan. Bagaimana supaya termotivasi? Ya kita paham, kita ngerti. Karena kita paham, kita ngerti, sehingga ada motivasi. Sebab kalau kita nggak paham, nggak ngerti dalam melakukannya, itu sekedar ngikutin ala umum saja, tidak mantap.
Yang lain puasa ya puasa, yang lain sahur ya sahur, yang lain tarawih, tapi nggak paham apa yang terdapat di dalamnya. Maka orang yang ngerti dan orang yang nggak ngerti dalam melaksanakan ibadah itu akan beda sekali. Beda sekali. Contoh misalnya, contoh sederhana. Orang yang paham bahwa doa yang mustajabah itu diantaranya antara dua khutbah. Begitu khotib selesai khutbah pertama, menjelang khutbah kedua, buru-buru itu. Buru doa, ini waktu mustajabah itu. Nih orang yang nggak paham kira-kira gimana sikapnya? Ya cicing wae. Ya kan? Karena nggak ngerti, nggak paham. Itu aja. Gitu. Tapi orang yang paham, oh ini waktunya nih, mustajabah doa. Ini loh waktunya kita diijabah cita-cita kita. Sehingga akan sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang tidak paham. Nah dalam puasa pun sama. Sampai kalau pengen tahu rahasia-rahasia puasa, nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin karya Al-Junaidi Ad-Dimishqi. Saya ngaji di Al-Hidayah minggu kelima. Setahun balik 3 kali 4 kali, 2 kali balik setahun. Tuh Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin. Itu rahasia-rahasia puasa itu dibahas itu. Sehingga kita mantep. Iblis itu begitu ada orang alim lagi tidur, nggak berani masuk ke dalam masjid. Kata ditanya kenapa ada orang lagi tidur. Orang tidur kok takut? Tidurnya pakai ilmu, ngerti. Oh lu kan orang sholat, kamu nggak takut? Ngapain takut sama dia? Sholat aja ikutan doang. Nggak ngerti mana syarat mana rukun. Yang lain sholat ikut sholat, yang lain ruku itu doang, dia memang nggak ngerti. Iblis dia aja begitu sikapnya. Kayak kenyataannya kan begitu, yang membedakan kul hal yastawil ladzina yang lamun wal ladzina la yang lamun. Orang yang paham dan yang nggak paham itu pasti nggak sama gitu. Nah, orang yang paham itu akan benar-benar memanfaatkan peluang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka agar hati kita termotivasi karena didasari oleh hati, maka kita belajar. Ya Pak, sekarang itu kan media belajar udah sangat terbuka banget ya. AI diakses jam berapa aja bisa itu kan. Mau nanya aja apa paham gitu. Kalau kemarin masih Google, sekarang lebih keren lagi, AI itu lebih cepat lagi, lebih komprehensif gitu kan. Ya nggak masalah, asalkan kemudian cari yang sumbernya gitu kan. Sumbernya apa nih, dasarnya di mana, dari mana, rujukannya, referensinya itu. Biar jelas maksud saya. Artinya bahwa banyak sekali media pembelajaran yang bisa diakses secara mudah hari ini. Berbeda dengan tahun sekian. Kita nggak paham aja nyari kamus harus marahin ke Senen. Kalau sekarang tidak gitu kan. Nyari buku apa ke Senen harus, sekarang mah udah gampang diaksesnya. Nah, ini mulai bagus lagi nih. Halo. Jadi para jemaah sekalian, perlu kita baca, ya Pak. Perlu kita pelajari tentang puasa dari mulai niat. Niat, contoh Pak, bedanya orang berilmu dengan orang nggak berilmu ya. Kira-kira niat itu wajib apa enggak Pak? Wajib. Rukun kan? Rukun daripada puasa adalah niat. Kalau malamnya pulang kerja kecapean tidur, pagi-pagi baru bangun lupa malam gak niat, kira-kira puasanya sah nggak? Malam gak niat, pagi-pagi puasanya sah nggak? Halo? Kan rukun. Kalau rukunnya nggak ada, sah nggak? Nggak sah. Walaupun nggak sah atau nggak sah, siangnya boleh makan nggak? Kan puasanya nggak sah, boleh makan nggak? Dianggap puasa nggak? Karena malamnya nggak niat,
niat itu rukun puasa, maka puasanya tidak sah karena tidak ada rukunnya. Walaupun walaupun tidak sah, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus bersikap seperti orang yang berpuasa, namanya imsak, bahasa fikihnya, bukan imsak yang di radio, di TV, bukan. Terus bagaimana? Ya nggak sah, harus diganti. Nah kita puasa ya, bukan biasa imsak. Kapan bukanya? Maghrib. Kan nanti ganti, tanggung, sekalian aja makan, enak aja. Nggak bisa. Namanya imsak. Gitu. Bagaimana solusinya? Nah, karena kita ngaji, cari solusi supaya puasanya dianggap sah. Tolong diingatkan teman-teman yang pakai fikih Syafi'iyah atau Malikiyah ya, atau Ahlussunnah. Jadi di awal Ramadan sampai niat puasanya 1 bulan penuh. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh. Malam pertama dibimbing oleh Bilal. Bilalnya siapa? WA ke saya, nanti niat Arabnya saya kirim. Kalau enggak, bukunya ada. Saya udah bikin buku panduan amalia untuk yayasan saya. Tebelnya cuma 116 halaman. Nah, saya kasih gratis teman-teman kalau yang untuk teman-teman yang aktif di bahasa NU-nya istighosah, bahasa lainnya mujahadah, bahasa lainnya dzikiran. Kalau malam Jumat saya kasih satu-satu. Saya fotokopi udah lebih 50, habis 10. Nah, monggo kalau mau dipakai di Baitul Mukhlisin nggak apa-apa. Itu ada, saya tulis niat puasa malam pertama, niat 1 bulan penuh. Itu madhab Maliki. Jadi satu saat nanti ada hari yang kelupaan kita nggak niat, sudah tercover di niat hari pertama. Inilah pentingnya kita berilmu. Jadi sama-sama nggak makan nggak minumnya. Kalau yang awalnya niat di malam yang pertama, maka nilainya puasa. Tapi kalau yang di awal puasa nggak niat puasa 1 bulan, jadi tidak dianggap puasa, namanya imsak. Begitu Pak. Ini salah satu contoh bahwa kita perlu memahami fikih, perlu memahami rahasia-rahasia fikihnya, supaya yang kita amalkan itu punya nilai yang berbeda, juga dilaksanakannya mantap. Dilaksanakannya mantap karena ngerti, karena paham. Tapi kalau yang nggak ngerti, kalau yang nggak paham ya, akhirnya kita nggak mantap gitu kan. Itu jadi tolong, masih ada waktu 10 hari, malam ini malam ke-20 Sya'ban kalau nggak salah ya. Berarti tinggal 9 sampai 10 hari lagi, kita baca. Dari mulai rahasia taraweh, rahasia sahur, rahasia puasa, rahasia buka puasa, itu semua belajarin. Sehingga kita semakin mantap. Begitu pada waktunya, puasa kita itu punya nilai yang berbeda. Nah, imsak itu ada 6 tempat. Tempat yang pertama tuh tadi, yaitu manakala ada rukun yang ditinggalkan, maka puasanya tidak sah tapi harus imsak. Atau imsak yang kedua, menyangka malam padahal sudah siang, menyangka masih belum subuh padahal sudah subuh, maka harus imsak sampai sore juga. Jadi imsak itu nggak makan, nggak minum, tapi tidak dianggap puasa, gitu. Atau kita batal, nggak tahan banget gitu kan. Kita minum 1 gelas
setelah batal 1 gelas, berarti batalnya bukan karena uzur, maka sorenya setelah minum harus imsak lagi. Harus nahan sampai sore. Itu adalah imsak. Kan kebanyakan sekalian aja udah batal. Ya kan? Ya kita puasa itu kan makanya kata Allah balasannya untukku, aku yang membalas. Kenapa? Karena memang sampean puasa nggak puasa yang tahu siapa? Sampean sendiri. Mau imsak nggak imsak yang tahu siapa? Kita sendiri. Maka yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang benar-benar punya keyakinan kuat gitu, punya iman. Iman itu kan 3 isinya. Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Hatinya mantep, ucapannya bagus, perbuatannya menggambarkan ucapan dan hati itu iman. Makanya begitu dia imsak ya nurut, karena sudah hatinya udah kuat. Bagi orang yang nggak nurut, tuh kan, nggak puasa, ya siap-siap aja. Allah menyiapkan hukuman khusus untuk orang yang nggak puasa. Nanti nih, yang saya baca, ini mulutnya ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, lidahnya menjulur, kakinya di atas, bercucuran darah. Kayak apa siksaannya orang nggak berpuasa? Hanya Bismillah. Tadi hari ini kita siapkan ruhiyah kita, mental kita tadi. Ya kan, bagaimana supaya termotivasi, ya baca agar hati itu benar-benar termotivasi. Yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi Ramadan adalah dompet kita, Pak. Apa tuh? Duit kita, fulus kita. Untuk apa? Beli baju baru? Bukan. Pulang kampung? Boleh. Yang masih pulang kampung aja, Pak. Masih ada orang tua ya? Alhamdulillah. Jadi menyiapkan fulus itu dalam rangka bagaimana kita bisa berbagi di bulan Ramadan. Mas saya sarankan teman-teman yang punya usaha ngitung haulnya kalau bisa sih menjelang Lebaran. Mereka lebih senang ngitung haulnya. Haul itu tepung tahun, zakat itu, ya kan? Dipersiapkan untuk zakat besok. Sampean yang punya mobil jemputan lah dizakatin. Yang punya kontrakan 40 pintu, zakatin, Pak. Ya kan? Zakatin semuanya. Itu setahun. Yang punya isi ulang, apalagi usaha apalagi, semua dihitung. Apa? Semua lah. Kira-kira kalau dihitung itu dapat beli emas 80 gram. Aduh, emas sekarang 1 gramnya udah berapa? 2 juta. Berarti 2 juta kali 80, 160 juta. Ya jadi mending juga sih zakat kita. Kalau kemarin itu kan emas cuma 1 juta. Kalau punya duit 80 juta udah wajib zakat kan? Nah sekarang berarti kan 2 kali lipat. Kalau 2 juta segram berarti kan 80 gram. Berarti 160 juta. Yang zakatnya banyak agak mendingan. Nisabnya ukurannya 160 juta. Nah, kira-kira dihitung semua 160 juta wajib zakat, 2,5%. Itu jadi dipersiapkan harta kita untuk zakat baik fitrah maupun mal. Karena yang ramai di masjid-masjid itu ya ketika menjelang Idul Fitri zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah berapa? 50 ribuan. Kan ringan. Coba kalau suruh ngeluarin 200 juta, berat nggak kira-kira? 2 juta aja nih berat. Nah, makanya perlu dipersiapkan. Ya Pak, saran saya yang haul itu ngitungnya sebelum Lebaran aja. Jadi orang benar-benar lagi butuh banget. Nah, dan teman-teman yang menghitung hartanya kemudian dizakat itu asetnya nggak berkurang, nambah terus. Teman-teman yang punya usaha itu terus tambah akhirnya karena dizakati dan benar-benar dihitung, Pak.
Ya, dihitung modal-modalnya, gitu, semuanya, gitu. Biar bersih, biar bersih. Yang kedua, kenapa menyiapkan harta selain untuk zakat, untuk sedekah, Pak? Kita harus punya target mau ngasih buka puasa berapa orang. Kalau kesulitan nyarinya hubungi Pak Iwan. Nanti Pak Iwan bisa membantu mengarahkan kemana. Satu bungkus nasi padang hari ini ada yang 10.000 ya? Ada yang 9.000 enggak? Saya belum nemu, paling murah 10.000, tapi udah naik 11.000. 11 kalau yang kecil kan. Pak, kalau ayam yang ini 11, kalau yang ini boleh 12 gitu. Kalau yang normalnya 16 ya. Ya minimal 1 bulan puasa ini bisa ngasih makan 100 orang. Alhamdulillah. 100 orang dibagi 30 sehari 3 orang misalnya. Kalau nggak bisa 100 orang ya 50 orang lah. Kalau nggak bisa 50 orang ya 25 orang. Kalau nggak bisa 25 orang 10 orang masih dapat. Yang 10 jangan turun lagi ya. Jangan turun lagi karena 10 itu kalau kali 15.000 berapa? 150. Nah, titip di DKM atau di mana yang penting digunakan untuk orang berbuka puasa. Wah, susah ngitungnya, Pak. Kalau sedekah di bulan puasa itu susah ngitungnya. Ngitung pahalanya susah. Karena ibadah sunnah aja pahalanya ibadah wajib, apalagi ibadah wajib. Jadi tolong disiapkan, ya kan, nomor 1 untuk zakat, ya kan, insya Allah asetnya nambah, Pak. Insya Allah asetnya nambah. Kalau memang dizakati harta yang dipergunakan, yang diputar, yang produktif, maksudnya yang produktif. Kemudian untuk sedekah. Sedekah itu sederhananya adalah kepada anak-anak kecil. Kalau tahu di perumahan anak kecil banyak nggak keliling-keliling? Pak, di sini banyak kalau anak kecil keliling? Nggak ada ya? Tempat saya ramai. Pokoknya kalau pagi lebaran rumah saya penuh anak-anak aja. Minimal itu nyenengin anak-anak, Pak. Itu sedekah. Kumpulin, nuker uang receh. Ya kan? Itu dipersiapkan dari sekarang maksud saya. Ada anggaran ke sana gitu. Atau yang pulang kampung, kalau dari Jakarta kan dianggapnya punya duit. Ya. Padahal di sininya susah juga. Kalau pulang kampung dianggapnya punya duit. Ya siapin dari sekarang. Niatnya sedekah, bukan niatnya pengen dianggap sultan, jangan. Jangan pengen dianggap sultan, niatnya adalah sedekah. Itu dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah kalau kita mempersiapkan maksimal, ya insya Allah hasilnya mendekati maksimal. Niatnya 100 ya minimal 90 dapat kan begitu. Kalau niatnya 5, kira-kira dapatnya berapa? Begitu maksud saya. Yang terakhir, para jamaah sekalian, kita persiapkan jasad kita, fisik kita. Walaupun secara fikih itu orang sakit boleh nggak puasa, tapi sayang banget gitu. Kalau kemudian di saat Ramadan tidak bisa puasa, maka ya saya mengajak pada diri saya sendiri, mari kita persiapkan ruhiyah kita tadi, yang kedua ilmu kita, dan yang ketiga persiapkan fisik kita. Jadi makan diatur sedemikian rupa yang masuk ke perut, ya kan? Jangan sekedar enak tapi nyari sehat, ya kan? Supaya kita punya niat bulan puasa mudah-mudahan bersehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita ngikuti caranya Rasulullah ketika buka puasa biar sehat. Apa tuh? Berapa kurmanya? 3. Saya baca pendapatnya Imam Dawud Al-Zahiri, Pak. Beliau tegas banget kalau orang buka puasa nggak pakai kurma 3 nggak sah puasanya. Imam Dawud Al-Zahiri memberi baca. Nggak sah. Kenapa? Karena ini bagian dari puasa. Kalau Imam Syafi'i kan nggak, itu sunnah. Kalau nggak ada kurma 3 ya manis. Kalau nggak air putih kan, ya monggo lah.
Tujuannya supaya sehat, agar puasa kita bisa lulus sampai selesai. Para jemaah sekalian, ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Kalau hati sudah bersih, hati sudah siap, keilmuan sudah mumpuni, maka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bebannya berkurang. Bebannya berkurang. Bahasa saya tadi, yang berat terasa ringan, yang ringan tidak terasa. Itu karena dipersiapkan. Surah Alam Nasrah ini, nah ini enak tadi. Nah, dari tadi kan begini. Sampai kalau ngomong mic-nya gak enak gitu, Pak. Halo. Kalau kemudian secara mental sudah bagus, keilmuan sudah siap, beban akan berkurang. Yang berat terasa ringan. Kalau kemudian yang berat sudah terasa ringan, yang ringan tidak terasa jadi beban, warofa'na laka dzikra. Kita akan mendapat kedudukan rofa, naik, kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena ngikutin aturan-aturan yang ada, ngikutin ketentuan yang ada. Warofa'na, tapi diawali dari hati. Makanya kita perlu hati ini yang pertama thariqah zikirlah. Jadi gini. Hati itu kalau mau dibahas itu kayak kelapa, Pak. Menurut kitab Orgelubdia. Ada kulit luar, namanya basiroh. Ada sabut, namanya domir. Di dalam sabut ada batok, ya, namanya fuad. Di dalam batok itu sebelum diparut kan ada dikerik tuh, kulit, namanya saroir. Di dalamnya ada santannya, namanya latifah. Makanya ya macam-macam orang, ada yang masih tingkatannya basiroh, ada yang sudah tingkatannya domir, tingkatannya fuad, tingkatannya saroir, tingkatannya latifah, macam-macam. Makanya kalau sampean baca ada tafsir namanya Mafatihul Ghaib atau tafsir Munir, kan sering membahas sesuatu yang kemudian kita di luar logis gitu. Ya kalau ulama-ulama ya basirohnya, hatinya sudah tingkatannya bukan kayak tingkatan kita, sehingga kayaknya nggak logis itu, karena saking dalamnya. Saking dalam. Kayak peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir lah. Nabi Khidir udah tingkatan hakikat. Anak kecil dipelintir kepalanya sampai mati kan. Nabi Musa kan protes, karena Nabi Musa belum nyampe ke sana. Sama hati manusia itu, macam-macam tingkatannya. Makanya Imam atau Kiai Nur Ali dulu ngomong, "Neng, kamu yang rajin ya." Itu ngomongnya tahun 80, nanti di At-Taqwa itu nanti dikelilingin orang dari mana-mana. Saat itu ada perubahan belum? Belum. Ya beliau ya beda tingkatan hatinya, ya kan? Kemudian nunjuk Islamic Center di Solo, tuh kan? Karena memang sekarang kan berada di tengah-tengah banget Bekasi, kan? Dan banyak lagi lah. Itu orang-orang sudah punya tingkatan hati yang berbeda. Makanya bagaimana supaya hati kita itu bisa bagus? Qad aflaha man zakah. Maka caranya adalah harus dibersihkan. Setelah dibersihkan harus disucikan. Bagaimana cara membersihkannya, cara mensucikannya? Puasa salah satunya. Setelah puasa apa lagi? Baca Quran. Setelah baca Quran apa lagi? Zikir wengi. Setelah zikir pagi apa lagi? Sholat malam. Setelah sholat malam apa lagi? Kumpul dengan orang soleh. Pertanyaannya adalah, bulan puasa, puasa nggak? Puasa. Ada zikir malam nggak? Kan terawih ada zikir? Ada. Ada sholat malam nggak? Apa tuh? Terawih. Kemudian ada baca Quran nggak? Ada rajin baca Quran. Terakhir kumpul nggak kalau terawih? Dengan siapa? Orang soleh.
lengkap bulan puasa itu. Qumil laila illa qalila. 1 sholat tarawih. Warattilil Qur'ana tartila, tadarus. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sallu alaihi, sholawat kan, zikir. Terakhir, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Puasa, kumpul bareng, tarawih, kumpul dengan orang soleh. Tombo hati ada 5. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, zikir malam. Yang keempat, belum, kumpul kelima. Yang keempat, puasa kan? Yang kelima baru kumpul. Lengkap. Ini adalah qad aflaha man zakkah, dalam rangka membersihkan hati. Kalau hatinya udah bersih, udah suci, insya Allah pikirannya jadi bersih. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, maka perbuatannya menggambarkan hati dan pikiran. Ceret keluar dari moncongnya susu, berarti dalamnya. Keluar dari moncongnya teh, dalamnya. Semua ditentukan oleh hati manusia. Maka mari kita niat untuk membersihkan hati kita dengan 5 hal. Qumil laila warattilil Qur'ana tartila wadhkurisma rabbika wasbir ala ma yaqulun. Terakhir, kumpul dengan orang soleh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum bisa kan? Udah lewat. Waduh, gak ada yang kasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.